sudah terlihat terpenuhi unsur-unsur, kan cuma 2 unsur itu kalau untuk pidana itu, lalu tiba-tiba ya sudah nggak usah, wah itu nggak fair namanya. Ini membuat rusak lagi, melukai hati orang-orang yang betul-betul ingin mencari keadilan, ingin ada keadilan di negeri ini, ingin ada keadilan di polisi yang itu milik kita. Kekuatan kaisar itu kan bisa kemana-mana, bisa mempengaruhi orang-orang itu berpikir. Kaisar itu bisa hipnotis kan, kaisar itu dihipnotis orang-orang itu sampai wah iya yang ini nggak usah, yang itu aja, lewat simsalabim ada kadabra, jadi bisa dia itu. Nah itu yang saya bilang, kekuatan ketiga seorang kaisar itu yang harus dipertimbangkan. Kekuatan hipnotisnya dia itu tadi itu nggak boleh. Kita harus membantu polisi untuk membersihkan polisi dari cengkeraman para mafia itu, dari cengkeraman kekuasaan Kaisar Sambo ini. Rekomendasinya semua yang terpenuhi dua unsur pidana ya masuk pidana. Jadi yang namanya keitsus itu yang dibilang akal-akalan itu. Jadi itulah yang saya bilang, ketika polisi lepas dari militer, dia masih membawa budaya militer tapi dimodifikasi. Di militer itu ada pidana militer, disiplin militer. Begitu keluar, berubah kan dia harus menjadi pidana umum, lalu disiplin umum kan. Ternyata ditambah lagi kode etik. Nah, yang dihukum katanya kode etik, padahal pernah ada orang dihukum karena kode etik. Orang dihukum karena disiplin. Ya kan? Nah, dibikin kode etik untuk apa? Ya benar Pak Kosinudin tadi. Inilah untuk bangker-bangker sebelum dia sampai ke pidana, ini aja ditahan dulu di sini. Misalkan begini, ini pintarnya ya. Kalau mobil, kita semua punya mobil. Mobil itu ada yang namanya SOP, manual book kan, bagaimana pagi-pagi ganti apa segala macam. Nah, begitu jalan di tol, mobilnya rusak. Begitu mobil rusak, yang ditanya, itu SOP-nya sudah dijalankan belum itu? Di pagi-pagi dipanasi atau tidak? Oh sudah, oh ya sudah kalau begitu, sudah benar ini. Mobil rusak itu nggak dilihat sama dia. Nah, seharusnya begitu rusak, yang dilihat kan kenapa nih? Mobilnya rusak, ya mobil rusak yang ditanya, bukan SOP. Lah sama dengan ini. Begitu ada CCTV hilang, yang dicari ini pidana bukan. Tapi ini kode etik bukan ya. Lah kan ini kebalik. Yang celakanya kode etik terpenuhi, yang pidana terpenuhi, ada kode etik lah, malah ya udah aja kode etik aja. Lah padahal sudah terpenuhi. Lah kalau kita di militer tidak begitu. Kalau kasus ini terjadi di militer, saya kan tukang periksa itu di Aspam. Begitu ini terjadi, semua yang terpenuhi unsur pidana, masukkan dulu semua, masuk periksa di pidana semua. Kalau nanti ternyata ringan hukumannya, itu baru diturunkan ke disiplin. Tapi nanti dilihat, tapi semua yang diperiksa itu di dalam proses pro justisia. Nggak ada seperti sekarang. Sekarang banyak yang diperiksa itu, tetapi kan di luar, ditahan. Wah itu kok penahanan badan di luar pro justisia itu gimana lagi? Itu pelanggaran ini yang baru. Sambo ditahan seperti itu pelanggaran HAM yang baru lagi itu. Coba baca itu di dalam peraturan pemerintah nomor berapa itu tentang disiplin polisi. Penahanan 21 hari itu bukan dalam rangka pemeriksaan, tapi itu adalah hukuman.
Coba lihat hukuman yang paling bawah itu pindah paling bawah penahanan, bukan penahanan, menempatkan di tempat khusus selama 21 hari. Itu hukuman. Lah orang ini belum kapan dihukum? Jadi dia ditahan sekarang apa sudah dihukum itu? Dianggap dihukum 21 hari itu. Dia tidak ada di dalam, apakah itu di dalam peraturan Kapolri tentang disiplin, tentang kode etik, atau peraturan pemerintah tentang disiplin polisi, itu tidak ada penempatan seperti itu. Penempatan selama maksimum 21 hari itu adalah hukuman. Nah ini, jadi bagaimana sekarang ya kita membersihkan dengan sapu kotor? Mana bisa sapu kotor menyapu bersih? Jadi ini sudah pemainannya sudah nggak beres. Makanya ini ya semuanya harus dibenahi. Jadi kalau Pak Mahfud bilang yang kira-kira bisa ada pidananya sedikit, etik sedikit, itu nggak bisa begitu. Itu harus dimasukkan ke pidana dulu, nanti pidana itu baru ada pemaaf, itu ya urusan kedua nanti. Jangan belum apa-apa, sudah terpenuhi unsur pidananya, tapi tidak diteruskan pidananya, hanya atas nama etik. Oh sudah etik aja, oh nggak bisa begitu. Ini perbedaan mendasar antara militer dan polisi sekarang. Kalau di polisi tidak, di militer tidak mungkin terjadi seperti itu. Semua yang terpenuhi langsung masuk semua. Disidik dengan pidana. Nanti setelah dilihat lagi waktu penyidikan itu, oh ternyata ringan dia. Oh bisa dihukum dengan hukuman disiplin. Tidak dengan pidana militer, tapi disiplin militer. Kalau ini belum apa-apa sudah mau dibelokkan ke situ. Nah, ini tidak fair namanya. Ini tidak fair. Sudah terlihat terpenuhi unsur-unsur, kan cuma 2 unsur itu kalau untuk pidana itu. Lalu tiba-tiba ya sudah tidak usah, wah itu tidak fair namanya. Ini membuat rusak lagi, melukai hati orang-orang yang betul-betul ingin mencari keadilan, ingin ada keadilan di negeri ini, ingin ada keadilan di polisi yang itu milik kita. Itu jangan sampai itu adalah pengaruh dari kekuatan mafia Sambo itu tadi. Kekuatan kaisar itu kan bisa kemana-mana. Bisa mempengaruhi orang-orang itu berpikir. Kaisar itu bisa hipnotis kan, kaisar itu dihipnotis orang-orang itu sampai wah iya yang ini nggak usah, yang itu aja. Lewat simsalabim ada kadabra, jadi bisa dia itu. Ya itu yang saya bilang, kekuatan ketiga seorang kaisar itu yang harus dipertimbangkan. Kekuatan hipnotisnya dia itu tadi. Nah ini jangan sampai Menko Polhukam juga menyampaikan jangan sampai terkesan dia terhipnotis. Itu nggak bisa, beliau sebagai seorang hukum, betul Pak Taufik tadi, harusnya terlihat semua yang terpenuhi unsur pidana, masukkan pidana dulu semua. Nanti setelah dalam pemeriksaan itu, apabila sedemikian ringannya, itu baru diturunkan tidak ke pidana tapi ke disiplin. Itu yang kita lakukan di militer. Saya spam punya kerjaan itu. Waktu di Angkatan Laut, di BAIS juga seperti itu. Pokoknya semua ada yang masuk pidana-pidana itu masuk dulu semua. Nanti itu ada pemaafnya itu. Tapi pemidana itu harus dijalankan. Jangan belum apa-apa sudah disaring, oh ini enggak. Lah itu terhipnotis namanya. Kan gitu. Iya, Pak Itulah Sule. kekuatan Sambo, hati-hati kekuatan ketiga itu. Iya, Pak Sulaiman. Artinya ini persoalannya sebenarnya persoalan di tataran implementasi atau di tataran regulasi atau struktural begitu, Pak? Sebenarnya regulasi maupun implementasi dua-dua. Dari regulasinya sudah seperti itu. Oke, sekarang kita laksanakan itu. Kalau itu dilaksanakan, maka yang jelas kita balik aja yang jadi pegangan kita apa sekarang? Pidana. Oke, kalau pidana yang terpenuhi berapa unsur pidana yang terpenuhi? 2. Kalau terpenuhi, ya masukkan aja semua dulu. Nanti habis itu dicoba nanti pelanggarannya. Kalau memang sedemikian ringannya, baru turun ke disiplin hukumannya. Tetapi hukuman itu datang dari keputusan pengadilan. Turun. Bukan
keputusan hasil saringan. Nah, ini kan kayak menurut katakanlah Pak Kosinudin itu saringan-saringan kan, disaring dulu, ini taruh sana, ini taruh sini. Ya kayak main anak-anak itu masuk apa, yang masuk lubang itu pindah sana, pindah sini, kayak mainan gitu aja. Nah, itu kan tidak bisa begitu. Karena kita sudah punya kita sudah punya perjanjian. Setiap perbuatan yang memenuhi unsur pidana, itu harus masuk pidana. Minimal kan. 2. Itu kita harus pakai. Jangan sampai itu disimpan atau hanya dijadikan hiasan. Coba bisa bayangkan, misalkan kejadian ini terjadi kepada anggota kejaksaan. Ya, sama-sama penegak hukum. Apakah nanti anggota kejaksaan itu ada lagi dibikin, oh ini masuk ke etik dulu, ini masuk kemana dulu? Apa begitu? Kan tidak. Pasti semua langsung BAP, ini terpenuhi unsur pidana. Nah, kita coba bayangkan, antara polisi dengan kejaksaan itu sama tingginya. Kalau kasus ini terjadi kejaksaan, itu coba seperti apa kira-kira? Apakah sama dengan ini atau tidak? Pasti tidak. Apa yang terjadi di kejaksaan sama dengan apa yang terjadi kepada orang lain. Begitu terpenuhi apapun semua, siapapun dia, begitu terpenuhi 2 unsur, masuk berita acara semua. Begitu 5 tahun, tahan. Nah, itu kan yang dilaksanakan. Seharusnya itu juga harus dilaksanakan yang sama terhadap polisi. Equality before the law. Apa itu? Sama di muka hukum. Pakai bahasa Inggris kok susah-susah ya, pakai bahasa Indonesia. Ya, bahwa itu sama di depan hukum kan seperti itu. Kalau sekarang mau diterapkan pilih-pilih, ya berarti tidak sama dong di depan hukum. Anak buahnya Kaisar Sambo berarti lebih hebat dong, sehingga dipilih-pilih terlebih dahulu. Oh, tidak boleh itu terjadi. Itu nggak boleh. Kita harus membantu polisi untuk membersihkan polisi dari cengkraman para mafia itu. Dari cengkraman kekuasaan Kaisar Sambo ini. Jangan lupa, yang namanya polisi itu ada milik kita. Kita yang memiliki organisasi yang namanya polisi. Para anggota polisi yang ada sekarang di sana mengawai itu kita bayar sama dia. Kamu jalankan organisasi ini dengan baik ya. Kalau nggak baik ya udah pinggir aja. Karena kita menginginkan organisasi ini berjalan dengan baik. Untuk itulah makanya kita harus bicara begini terus apa? Untuk kita bisa memperkuat kekuatan kepercayaan diri polisi-polisi yang baik-baik yang masih ada di dalam, yang terlepas dari pengaruh kekuasaannya Kaisar Sambo ini. 400.000 polisi, masa kalah semua sama Sambo? Pasti banyak yang baik. Tetapi banyak mereka masih banyak berdiam. Nah, kita punya tugas sekarang. Mari kita bicara, mari kita bikin supaya mereka ini tergugah. Oh iya, saya harus melaksanakan apa yang sebenar-benarnya. Tidak bisa kekuasaan gelap ini kita biarkan terus-menerus. Harus dilawan. Bersama kita bisa. Itu, Pak.